Topik kita pada pagi hari ini adalah mengenai merokok. Bagaimana merokok berdampak bagi kesehatan kita dalam jangka waktu yang tidak pendek. Dalam proses penyembuhan, ditemukan bahwa merokok merusak sel-sel yang bekerja secara otomatis dalam saluran pencernaan, terlebih-lebih dalam kerongkongan. Dalam kerongkongan yaitu bagian leher dalam proses menelan. Bisa digambarkan bahwa ketika misalnya akan makan, otak bekerja lebih lambat dalam memproses makanan itu saat ditelan. Jadi bisa berakibat makanan tersebut tidak tertelan saat kita berusaha menelannya, atau yang lebih berbahaya adalah makanan tersebut masuk ke saluran pernafasan sehingga menyebabkan sulit bernafas. Jadi klep pemisah antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan di bagian leher itu mengalami kelambatan dalam memproses apa yang terdapat di dalam leher. Kemudian suara juga berubah, suara berbeda, tidak seperti saat ketika masih merokok. Selain itu, mungkin ada hal-hal kecil lain sebagai efek samping proses penyembuhan tersebut. Namun yang paling berat adalah saat ketika proses untuk membedakan refleks untuk membedakan apa yang ada di dalam kerongkongan, karena biasanya refleks tersebut dipicu oleh zat-zat psikotropika yang terdapat di dalam rokok atau nikotin. Kemudian ketika tidak ada nikotin tersebut, pemicunya hilang sehingga menjadi normal dan memerlukan waktu untuk beradaptasi. Dan ada saat-saat di mana yang sangat berbahaya itu tadi, ketika bisa saja makanan masuk ke saluran pencernaan atau tidak tertelan dan seperti rasanya mau menyangkut di leher. Namun bisa diatasi dengan berdoa dan tidak putus asa bahwa niat yang baik pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Tidak mungkin niat yang baik itu akan berakhir dengan nestapa atau kemalangan. Jadi ketika sudah ada niat baik, jangan putus asa dan terus berdoa dan percaya bahwa niat baik akan membuahkan sesuatu yang baik. Kalaupun misalnya kita tidak berhasil dalam proses penyembuhan, paling tidak kita sudah berusaha.